Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya tetap baik saja ya. Dan wow, hari ini kita reading di sebuah jembatan yang cukup panjang. Iya kan? Ini adalah sebuah sungai yang cukup ternama teman-teman ya, yang melintasi wilayah Kabupaten Gresik dan jembatan Dawa-Wonipol. Hari ini untuk yang kedua kalinya yo aku lewat jalanan ini. Untuk yang kedua kalinya kita memasuki wilayah Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Nah, sebenarnya di videoku terdahulu ada ya, aku pernah melewati jalur ini juga. Namun kemarin ada salah satu viewer YouTubeku yang katanya disuruh untuk atau dimintai untuk bermutu vlog lagi di tempat ini. Padahal ya wis ada gitu ya videonya, tapi ya nggak apa-apa untuk melihat suasana terkini saja sekitar wilayah ini. Namun saya tidak akan ambil full jalur ini teman-teman ya, karena saya nanti akan coba melewati jalur yang ke arah Betoyo yang masuk wilayah Kabupaten Gresik. Nah, kalau wilayah ini kan masih masuk ke wilayah Lamongan teman-teman. Jadi ini kita akan melewati dua buah wilayah yang berbeda kabupaten ini gitu ya. Suasana siang hari ini cukup cetar teman-teman, pokoknya sih ya. Dan jalan yang kita lalui kali ini ya cukup sepi juga. Pena mas, liwat kono pena ya. Suasanane pedesaan, delok padi-padi yang mulai menguning ya toh. Sing duwe sawah wis mulai ayam. Ya toh. Karena ya ndang panen ndang oleh duit ya, dan sebagian lagi di sebelah kanan kita ini wis ana sing dirit malah ya. Panen, duit. Enak toh ya, ndang cekel duit. Kena tinggal kebutuhan saben dino nih, apalagi di pandemi COVID-19 sekarang. Waduh, itu rasanya duit itu sangat berharga banget gitu ya, karena ya hampir dari kita pasti merasakan ya efek dari Corona COVID-19 itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan nonton videoku dan berasal dari wilayah tempat ini, salam sedularan wae, salam kekoncoan wae, tentunya dari aku ya untuk teman-teman semuanya. Penai reading kalau di bawah pepohonan banyak seperti ini, yang rindang-rindang gini itu seger gitu ya anginnya meskipun siang. Rasanya itu ya ayem gitu. Lain kalau melewati sebuah jalanan yang panas kentang-kentang gitu, waduh rasanya wis jantanan. Puskesmas Karangbinangun di sebelah kiri kita. Warung kopi deh jam segini rame ya wilayah tempat ini. Oke, sing ngaso Koramil 20 Karangbinangun ya, itu di sebelah kiri kita.
Desa Sambo Pinggir tadi ya. Sebelah kanan kita masuk. Menurut aku memang jalur ini bukan jalur utama, jadi ini arus lalu lintas yang terpantau saat ini ya cukup sepi, dan ini mengenakkan saya sambil menikmati suasana di kanan kiri kita ya teman-teman. Iki gawe omah ning kene ngono ketake po enak iki ya. Pinggir dalan kene. Iso ndelok pemandangan-pemandangan sawah ya toh. Wes ya tenan mau mantep aja. Mau mancing go payung wes sian mantep. Para pemancing itu biasanya karena hobi ya. Jarang sekali para pemancing yang dilatar belakangi kebutuhan lauk sehari-hari, jarang. Nek dapat berarti ya bonus gitu ya. Biasanya para pemancing itu ya hobi gitu ya, karena merasakan hentakan tarikan dari mata kail itu terkadang memberikan sensasi yang bikin ketagihan bagi para pemancing-pemancing ya. Dan channel-channel pemancing sekarang ataupun channel mancing sekarang itu ramai sekali ya. Soalnya aku yo gak sepiro hobi mancing. Jadi ini nek pengen iwak wis tuku wae lah ya. Tapi lain lagi jika teman-teman yang hobi mancing ya. Rono-rono dibelani to ya. Di sebelah kanan kita ini wah banyak enceng gondok teman-teman ya. Itu di sungai di sebelah kanan kita ini full enceng gondok ternyata. Ini mungkin dibudidayakan ya loh ya toh. Lah kok peneng mas? Sik mikir ngomong apa iki. Motovlog kita mau ngomong ya ora enak ya. Nggak ada yang dibahas gitu juga, nggak sip gitu loh. Jadi ini naik motovlog aku masih diwajibkan untuk ngomel. Seneng rasanya pokoknya ngomel aja. Entah apa yang dibahas ini. Kalau musim penghujan, wilayah tempat ini tuh sebagian itu banjir ya. Jadi ini airnya meluap gitu kemana-mana. Pas musim hujan deras pokoknya. Jadi ini wis dipastikan bahwa banyak yang jaring-jaring iwak ya. Wah, dan ternyata di sepanjang jalur ini saya sudah menemui beberapa orang yang jualan
iku loh sing jenenge ikan panggang. Di sebelah kiri kita ada rumah sakit Intan Medika. Wah, nih kene rumah sakitnya ya jos, mantep ya. Jadi ini sumber pengobatan kalau ada yang sakit-sakit, ada yang bagaimana nggak perlu jauh-jauh. Aku pas liwat pertama ya di sepanjang jalur ini dulu pas waktu nih musim penghujan itu teman-teman, tadi ini banyak sekali air yang mengenang ya, terutama di apa semacam sungai gitu yang di sebelah kanan kita tadi itu airnya full gitu loh. Warine ijo-ijo. Neng mau tahu adem gitu ya. Nyawang mendelok melihat tanaman-tanaman yang menghijau di musim kemarau yang seperti ini. Tenan. Baiklah teman-teman, kita di depan ini akan ambil belok kiri ya, arah belok kiri. Nah, ini nanti kita akan tembus ke wilayah Betoyo yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Gresik. Di mana-mana terpampang ya. Soalnya foto-foto apa itu? Foto-foto calon-calon pemimpin dari masing-masing wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, wis padha ae. Akan ada pergantian bupati dan wakil bupati. Ini di media sosial pun juga sudah ramai. Sing mengkampanyekan jagoannya dewe-dewe. Iki jagoanku sih paling apik gitu ya. Tapi di lain pihak gak ya, jagoanku sih paling apik. Wes ya. Sing jenenge bakulan gak ada sing ngelekno barang dagangane. Kabeh wapi ya. Wah, dan di sini ada pembangunan teman-teman. Ini semacam apa ya, penguatan plengsengan gitu ya. Jalannya ben gak habis dikikis air yang mengalir loh ya, seperti itu. Wilayah tempat ini nek masalah pengairan kayaknya nggak perlu kesulitan yo. Iki setahun ini sok panen ping 3 iki jenenge pari iki. Saya melewati jalur ini yo pisan iki. Soalnya aku motovlog sing biyen ki 12 lurus terus kono ya sampai deket-deket Lamongan kono. Iki aku coba lewat jalur ini baru pertama kali ya. Jadi ini merupakan suasana baru melewati jalur ini. Seneng kok ya melewati sebuah jalanan itu kalau belum kita lewati. Soalnya kita akan banyak memperhatikan sekeliling. Oh, ternyata kok di sini seperti ini, seperti itu dan gini gitu loh.
Jalanan yang kita lalui ini tergolong cukup nyaman teman-teman, meskipun ini kalau di atas motor yang goronjal-goronjal ya gitu. Karena ada tambal sulamnya juga, tapi secara tekstur jalannya wis kuat ya. Dari sebuah jalanan itu terkadang kan bisa menimbulkan sebuah memori kesuksesan. Loh, kok seperti itu mas? Ya iya, karena sebagian besar kita ya itu pasti menggunakan jalanan untuk mengantarkan kesuksesan kita. Berbisnis apapun ya lewatnya di jalan. Oh ya mas, saya dulu pernah ya sering lewat jalanan itu gitu ya. Aku dulu memperjuangkan hidupku itu melalui jalan itu gitu ya, sehingga menimbulkan banyak sekali kenangan-kenangan. Karena yang namanya rekreasi itu gak harus di sebuah tempat wisata yang seperti itu ya. Jalanan pun bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi, apalagi kalau kamu udah merantau lama dan bisa jadi kamu jadi perantau yang nggak pernah balik lagi ke desa kamu. Nah, kamu akan merasakan sebuah kerinduan, merasakan sebuah rasa kangen akan wilayah itu. Dan terkadang rasa kangen itu akan terobati kalau kita melihat jalanan yang biasanya dilewati. Bisa seperti itu ya. Wis mulai panen bos wilayah sini. Gabah-gabahe wis podo dikarungi, podo siap dioperne duit. Kocok helmku rada kotor tadi, ini gak seperti jelas ya, lali gak tak lap iku mau. Baiklah teman-teman, dan ini jalannya walus ya, coba kita sentek lah. Oh, berhati-hati ya, karena di depan itu ada pertigaan yang kalau belok kiri itu masuk ke desa Gelagah. Gelagah ya iki duwe kanca rek. Belok kono ya berarti Gelagah. Cuma ya gak ngerti Gelagah endi gitu. Soalnya biar pas zamane kerja nang pabrik peri ku lho ya. Iku aku duwe kanca wong Gelagah gitu loh. Ini mohon dimaklumi teman-teman kalau suaranya sedikit berisik. Buka tutup kaca helm. Wes jalannya mau mantap ya. Iki rada iso dibanter ke. Dusun Jetis, belok kiri rono, mlebu jero rono ya. Mlebu menjero rono. Dusun Jetis.
Aku tak nyale mobil di depan kita ini, teman-teman. Aku gak sepiro kerasan soalnya yang burine mobil-mobil yang seperti itu, karena mengganggu jarak pandangku ke depan. Oke, kita pelan. Red black. Oke, ambil kanan ya. Sas, mantap. Rasanya nek ngerti tambah-tambah rasanya kok pengen jegur. Pengen jegur gitu loh. Loh, rasanya wis pengen selurup lah. Soalnya yo lumayan panas sih saiki ku. Wah, masjid rek wapi yo, kokoh tenan. Di wilayah sini ternyata areal persawahan pertambakannya masih terhampar sangat luas. Di sini jalannya sudah beraspal, teman-teman, dan enak ya. Digawe rada banter-banteran enak iki. Awan-awan ngombe es degan luwih penak karo lungguh jejer bergandengan. Kayak ngono tuh ya, ngombe es degan dhewe ya padha ae, bro. Pikiran kemana-mana ya, drongap lolok. Coba deh kamu ya, siang-siang ini kepanasan, kamu ngombe es degan karo pacarmu karo bojomu digandeng udah jadi rasanya lah ya mau mantep ta ya. Ya beda nek awakmu nongkrong dhewe ngono berarti lolok. Delongap padha karo aku. Paling mentok-mentoke mijen-mijet HP. Baiklah teman-teman, dan kita akan meninggalkan wilayah Kabupaten Lamongan dan selamat jalan Lamongan. Oke. Nah, berarti kita mulai menginjakan tanah ya yang masuk di wilayah teritorial Kabupaten Gresik. Tapi tugune iku ya, tugu selamat datang iku mau yang masuk ke wilayah Lamongan itu, aku ngerti ya, tugu itu karena bentuknya sing nyentrik seperti itu,
itu pasti filosofinya diambilkan dari ikon ataupun apa ya, semacam contoh gitu loh dari makam Sunan Sendang Dhuwur. Karena di wisata religi Sunan Sendang Dhuwur itu ada yang seperti itu loh. Itu seperti apa ya gitu, seperti kepakan sayap apa piye gitu. Nah itu dijadikan gapura selamat datang untuk masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan. Wes, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita, wes, waduh, tawa mbak tok ya. Tawa mbaknya mantep cuy. Dan anginnya gitu loh ya, sepoi-sepoi sejuk seger. Tapi ini anu ya, apa ini? Aspalnya mulai bergelombang teman-teman ya. Meskipun minim lubang, tapi ini cukup gerunjel-gerunjel juga lewat sini. Wilayah Kabupaten Lamongan dan wilayah Kabupaten Gresik itu merupakan sebuah wilayah kabupaten yang sangat berdekatan teman-teman. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, wilayah Kabupaten Lamongan itu sudah mulai ditumbuhi industri-industri yang menyerap banyak sekali tenaga kerja. Beberapa perusahaan yang dulunya itu berasal dari ataupun membuka usahanya di wilayah Kabupaten Gresik, beberapa diantaranya sudah mengalihkan usahanya ke wilayah Kabupaten Lamongan. Kenapa? Ya karena UMK di Gresik ya, yang semakin tahun semakin meningkat gitu, terkadang menjadi perhitungan tersendiri dari para pengusaha. Nah ini sebenarnya juga kabar baik ya untuk wilayah Kabupaten Lamongan, karena ya nggak perlu susah-susah lagi untuk nyari kerja di Gresik. Meskipun banyak sekali teman-teman saya yang berasal dari wilayah Kabupaten Lamongan yang kerja di Gresik, tapi itu juga akan memberikan efek yang positif ya bagi perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Lamongan jika banyak pengusaha-pengusaha yang mulai melirik wilayah Kabupaten Lamongan itu sebagai tempat usaha yang menjanjikan. Lamongan ya wis duwe dermaga dhewe to ya, wis duwe pelabuhan dhewe, ya sudah saatnya juga lah diperbanyak pabrik-pabrik ya, sehingga warga masyarakat Lamongan itu juga nggak susah payah gitu loh untuk mencari kerja. Sing pengen kerja ning pabrik, tapi wong Lamongan ini juga produktif kok ya. Gak kerja ning pabrik ya rata-rata dadi pengusaha kok, wis sembarang kalir. Sopo nggak kenal wong Lamongan ya, hampir tersebar ke seluruh pelosok penjuru negeri. Baik teman-teman, dan kita kali ini sudah berada di wilayah Betoyo ini ya. Nah Betoyo Gresik ya kondisinya seperti ini. Mungkin video saya akan saya cut saja sampai di sini teman-teman, karena durasinya juga cukup lumayan panjang ya. Dan di depan kita ini adalah jalur Pantura sing rame pol ya, yang dimana jalur ini sangat padat dan sangat ramai. Wes pokoknya harus super hati-hati ya ataupun melintas di sepanjang jalur ini teman-teman, karena banyak sekali laka yang terjadi di sepanjang jalur ini. Ini kalau dari sini ya untuk ke pusat kota Gresik ya
Masih sekitar 15 menitan lah ya. Baiklah teman-teman, saya undur diri dulu ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Jalur ini memang cukup berbahaya, cukup ramai, menguras konsentrasi kita ya. Jadi ini pesanku bagi teman-teman yang melewati jalur ini, sing ngati-ngati, rasa kesusu ya. Karena minggu kemarin ya, aku sekarang reading hari Rabu, itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Seorang pemotor ya menjadi korban tabrak lari di sepanjang jalur ini. Baiklah teman-teman, wes jadi aku undur diri, kamu mundur mas. Ya wes lah, aku akhiri sampai di sini dulu video saya kali ini. Matur nuwun, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.